Saudara-saudara terkasih, orang sering mengatakan bahwa hidup adalah sebuah pilihan. Kata-kata ini melukiskan dengan tepat apa yang memang selalu terjadi dalam hidup kita. Setiap hari kita berhadapan dengan berbagai tawaran yang datang silih berganti dengan berbagai kelebihan dan kelemahannya. Berbagai tawaran itu menuntut kita untuk menentukan pilihan atau keputusan. Namun, pilihan atau keputusan tentu saja bukan perkara mudah, apalagi jika memuat risiko besar, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Risiko itu kadang-kadang membuat kita berada dalam situasi dilematis, tetapi kita tetap saja dituntut untuk segera membuat keputusan ataupun pilihan. Sejenak mari kita dengar bacaan dari kitab Yosua bab 24 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan ayat 15 sampai dengan 18. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Tuhan. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, "Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Lalu bangsa itu menjawab, "Jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah lah, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita." Para saudara, Yosua mengumpulkan semua suku Israel di Sikem untuk memperbaharui kembali secara resmi komitmen mereka kepada perjanjian Musa. Pada zaman kuno, kota Sikem dihubungkan dengan Tuhan yang menampakkan diri kepada Abraham dan menjanjikan kepadanya tanah Kanaan. Sebagai tanggapannya atas janji itu, Abraham mendirikan altar atau kemah bagi Tuhan di sana. Yakub juga membangun rumahnya dan altar atau kemah bagi Tuhan yang dinamainya Allah Israel ialah Allah. Di sini, Sikem dipilih untuk mengumpulkan semua suku Israel dan memperbarui perjanjian mereka kepada Tuhan. Mungkin dengan alasan yang sama seperti Yakub memilih Sikem untuk meninggalkan berhala-berhala, yakni karena tempat itu telah dikuduskan sebagai tempat kehadiran Allah. Yosua memilih Sikem sebagai tempat untuk memperbarui perjanjian, karena perjanjian menuntut penolakan terhadap penyembahan berhala, seperti Yakub meninggalkan berhala-berhala di Sikem setelah kembali ke tanah yang dijanjikan dari padang Aram. Setelah semua suku Israel dikumpulkan di Sikem, Yosua memperkenalkan apa yang disebut sebagai firman Tuhan Allah Israel. Dengan mengutip firman Tuhan Allah Israel, Yosua menampilkan diri sebagai pemimpin dan mediator perjanjian. Dan karena itu berdiri di antara Tuhan dan orang Israel,
untuk mempersatukan kedua belah pihak. Dalam kapasitasnya sebagai pemimpin dan mediator, Yosua menampilkan firman Tuhan yang melukiskan masa lalu orang Israel. Dilukiskan bahwa ayah Abraham beribadah kepada Allah lain di seberang sungai Efrat. Karena ayah Abraham beribadah kepada Allah lain, maka Abraham sebelum dipanggil oleh Allah, sangat mungkin juga beribadah kepada Allah lain. Dengan lukisan masa lalu itu, Yosua tampaknya ingin menekankan tindakan besar Allah ketika memanggil Abraham dan memberikan janji tanah kepada orang Israel. Allah memilih Abraham dan memberikan janji bukan karena jasanya, melainkan karena rahmat Allah sendiri. Sebagai pemimpin dan mediator, Yosua selanjutnya menantang semua suku Israel untuk menentukan pilihan. Jika mereka anggap tidak baik untuk beribadat kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa mereka akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyang mereka beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya mereka diami ini. Dengan menawarkan pilihan untuk beribadah kepada Tuhan atau kepada ilah nenek moyang, Yosua tidak sedang mengatakan bahwa beribadah kepada ilah nenek moyang itu suatu pilihan yang dapat diterima. Tawaran ini hanyalah sebuah sarana retorika untuk membantu orang Israel membuat keputusan bebas, tanpa ada unsur paksaan dan tekanan. Mesti beribadah kepada ilah-ilah nenek moyang itu tidak dapat diterima, namun keputusan bebas orang Israel itu tetap penting, sebab keputusan yang mereka ambil menuntut komitmen. Sebelum seluruh Israel menentukan keputusan mereka, Yosua terlebih dahulu menyampaikan keputusannya. Sebab bagi seorang pemimpin, Yosua pertama-tama menyampaikan keputusan dan komitmennya dan keluarga sendiri. Ia dan keluarganya memutuskan dan berkomitmen untuk beribadah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas, dan setia. Dengan menyampaikan keputusannya sendiri, Yosua membantu orang Israel untuk bisa menentukan keputusan dan mengikuti teladan Yosua dan keluarganya, menuntun semua suku Israel dengan teladan keputusan pribadi mereka. Tantangan Yosua ditanggapi oleh semua suku Israel secara positif. Mereka pertama-tama menanggapinya dalam kalimat negatif. Jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Tanggapan ini didasarkan pada tindakan Tuhan bagi mereka pada masa lalu. Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mukjizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Tindakan Allah pada masa lalu itulah yang mendorong mereka untuk menjatuhkan pilihan dan keputusan yang sama dengan Yosua dan keluarganya. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan sebab Dialah Allah kita. Mereka beribadah kepada Tuhan karena segala sesuatu yang telah dilakukannya bagi mereka. Para saudara, tantangan Yosua ini berlaku juga bagi kita sebagai murid Yesus Kristus. Kita ditantang untuk membuat pilihan dan keputusan untuk mengabdi kepada Allah melalui Yesus Kristus atau mengabdi kepada Allah dengan cara lain. Melalui tantangan ini,
kita diharapkan untuk membaharui janji kita untuk mengabdi Allah dengan tulus, ikhlas, dan setia. Tuhan memberkati kita.